Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Ma'rifat. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang manusia banyak yang tidak sadar bahwa mereka pernah hidup di kehidupan sebelumnya, bahwa mereka pernah hidup di zaman nabi-nabi sebelumnya, di zaman rasul-rasul sebelumnya, bahwa mereka belum pulang dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Kenapa mereka belum pulang? Karena dari zaman Nabi ke zaman Nabi yang lainnya, mereka pernah hidup dan tidak mau mengikuti ajaran para rasul terdahulu, sehingga akhirnya para manusia yang hidup di zaman sekarang tidak bisa pulang dan mengalami reinkarnasi menurut agama Hindu dan Buddha. Bahkan di ayat-ayat dalil dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa alam kubur adalah perdaur ulangan rohani, atau yang disebut agama Hindu dan Buddha sebagai reinkarnasi. Dan di ayat Al-Quran pun banyak hadisnya dan dalilnya. Di surat Yasin ayat 12 menyebutkan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan masih di surat Yasin ayat 79, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang berulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Dan di surat Al-Baqarah ayat 65-66, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dari surat ini bahwa manusia bereinkarnasi, awalnya jadi manusia terus menjadi kera karena sesuai dengan
sifat-sifatnya. Manusia berwajah manusia, bertubuh manusia, sifatnya kepada hewani, maka akan menemukan reinkarnasi seperti hewan. Di ayat Hud ayat 7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Dan di ayat Al-Isra ayat 51, atau sesuatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Dan banyak sekali di ayat-ayat Al-Maidah ayat 60, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, inilah manusia yang banyak tidak paham bahwa mereka pernah hidup dari kehidupan sebelumnya dan mereka tersesat akibatnya tidak mau mematuhi dan tidak mau ikut kepada rasul-rasul sebelumnya. Dan silahkan dibaca sendiri di mushaf Qur'annya masing-masing. Di situ disebutkan adanya manusia yang dikutuk menjadi kera, babi, dan anjing. Itu artinya mewakili bahwa seluruh hewan-hewan pun sebenarnya dari ruh-ruh yang kembali dan di keadaan terkutuk. Artinya dengan Quran menyebut 3 hewan itu mewakili hewan-hewan lainnya. Hanya saja kan tidak mungkin Quran yang dibatasi 30 juz akan menyebutkan nama-nama hewan semua. Malah Quran akan jadi buku ensiklopedi hewan. Ada juga yang menyebut batu dan besi. Berarti dengan logika yang sama, sebenarnya semua benda di dunia ini pun asalnya adalah ruh manusia yang terjebak dan kembali dalam keadaan terkutuk, sehingga diwujudkan zahirnya di dunia ini sebagai benda-benda. Artinya sebenarnya semua benda ini pun juga isinya juga roh-roh yang terkutuk. Hanya saja nggak mungkin Al-Quran menyebut semua nama benda-benda, maka Quran akan menjadi buku ensiklopedia benda. Termasuk juga tumbuhan dan jin, semuanya pun asalnya dari ruh Allah juga. Hanya saja apabila ruh yang di dunia tidak bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dilahirkan lagi sesuai amal sebelumnya. Silahkan lihat ayatnya di atas yang menyebutkan tentang catatan amal di Lauh Mahfuz.
Itulah kenapa kita masih hidup di dunia ini, karena kita belum pulang dan kita mengalami reinkarnasi dan kita didaur ulang. Alhamdulillah, yang berwujud manusia mungkin di akhir zaman ini telah hadir utusan di zaman kita, meskipun tidak disebut Rasul. Di Al-Quran menyebutnya Walia Mursida. Dia juga mursid, dan mursid itu masih juga Rasulullah Muhammad. Dan untuk agar kita bisa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diwajibkan untuk mencari seorang mursid untuk membimbing rohani kita dan membimbing jasmani kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru mursid, guru ruh. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata. Lahi anta maksudi waridloka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.